Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Chandra Wijaya dengan nomor NIM 412231100006 dari jurusan Arsitektur kelas reguler 2 akan mempresentasikan kisah Nabi Ayub sebagai pemenuhan tugas besar 2 pendidikan agama Islam. Tidak berlama-lama, mari kita langsung saja pada materinya. Kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah putra dari Is bin Ishak bin Ibrahim. Is adalah seorang peternak kaya raya dari daerah Syam. Ketika ayahnya meninggal, seluruh hartanya diwarisi oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub memiliki 3 orang istri, salah satunya adalah Siti Rahma, putri Ibrahim, putra Nabi Yusuf. Beliau berdakwah dan wafat di wilayah Bosnia. Nabi Ayub diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk Hauran dan Tih. Nabi Ayub dikenal sebagai sosok yang cerdas, santun, bijaksana, dermawan, dan suka menolong orang yang membutuhkan. Selain itu, ia juga membangun banyak fasilitas peristirahatan dan ibadah bagi para wisatawan. Nabi Ayub dikenal memiliki kepribadian yang menawan, pandai bersyukur dan selalu menghiasi lisannya dengan zikir. Ujian yang dihadapi oleh Nabi Ayub alaihi salam. 1. Kehilangan harta. Dalam waktu singkat, seluruh ternak Nabi Ayub mati karena penyakit aneh. Rumah Nabi Ayub tiba-tiba terbakar habis. Nabi Ayub tidak dapat lagi menggaji para pegawainya. Ia harus berhenti mempekerjakan mereka. Nabi Ayub dan keluarganya menjadi benar-benar miskin. Ketika Nabi Ayub sedang berdoa, iblis datang dan menghasutnya. Wahai Ayub, Allah benar-benar telah menghabiskan hartamu hingga engkau jadi miskin. Untuk apa engkau beribadah sebegitu banyak jika engkau menjadi miskin? Nabi Ayub berkata, sungguh semua yang aku miliki adalah milik Allah. Jika Allah ingin mencabutnya, aku akan selalu bersyukur kepadanya. Bukankah sudah lama aku menerima banyak nikmat dari Allah? Setelah itu, Nabi Ayub dan keluarganya terus menjalankan kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah. 2. Kehilangan keluarga. Selanjutnya, untuk menggoyahkan keimanan Nabi Ayub dan keluarganya, ketika anak-anak Nabi Ayub berkumpul di salah satu rumahnya, iblis menghancurkan bangunan tersebut dan membunuh seluruh anak-anak Nabi Ayub. Tentu saja hal ini membuat Nabi Ayub dan istrinya sangat bersedih. Iblis kembali mendatangi Nabi Ayub dan berkata kepadanya, wahai Ayub, Tuhan telah mengambil semua anak-anakmu. Kalau tidak, mengapa kamu mencintainya? Namun Nabi Ayub tetap dengan sabar berkata, sesungguhnya anak-anakku adalah milik Allah. Jika Allah berkehendak, maka itu adalah haknya. Aku tetap bersabar dan bersyukur kepadanya. Iblis kembali dengan kekalahan. 3. Sakit dan penderitaan. Nabi Ayub alaihi salam, beliau menderita penyakit kulit. Penyakit kulit ini melanda seluruh tubuh Nabi Ayub. Tubuhnya dipenuhi darah nanah dan ulat yang tak terhitung jumlahnya. Hari-hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin serius. Nabi Ayub akhirnya hanya bisa berbaring dan melakukan urusannya di tempat tidur. Semuanya kebutuhannya dipenuhi oleh istrinya yang setia. Pada awalnya, orang-orang bersimpati dengan penderitaan yang dialami Nabi Ayub. Namun ketika penyakit Nabi Ayub semakin parah, mereka mulai menjauh dan mengucilkannya. Sikap Nabi Ayub alaihi salam dalam menghadapi ujiannya. 1. Ketabahan dalam ibadah. Nabi Ayub alaihi salam tetap bersyukur dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Walaupun beliau dilanda dengan begitu banyak cobaan, beliau tetap tabah dan tidak goyah. 2. Pengharapan dan doa. Ia terus berdoa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus asa meskipun dihadapkan pada penderitaan yang sangat berat. 3. Taat pada Allah Subhanahu wa taala.
Beliau menjaga keimanan dan kepatuhan kepada Allah, tidak tergoyahkan oleh ujian dan cobaan yang datang bertubi-tubi. Keajaiban yang terjadi setelah ujian Nabi Ayub alaihi salam. 1. Kembalinya kesehatannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub alaihi salam dan mengembalikan kesehatannya seperti sedia kala. 2. Kekayaan yang diberikan. Setelah diuji dengan kehilangan hartanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan yang lebih besar dan lebih berkah kepada Nabi Ayub alaihi salam. 3. Perkembalian keluarga. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan keluarga Nabi Ayub alaihi salam yang telah pergi dan menggantinya dengan keluarga yang lebih besar dan lebih berkah. Moralitas dari kisah Nabi Ayub ialah kesabaran dan kepasrahan kepada kehendak Allah adalah kunci keluar dari ujian. 2. Tetap teguh dalam iman, berdoa, dan menjaga hubungan dengan Allah dalam segala kondisi. 3. Kemurahan hati dan kebaikan selalu dianugerahkan kepada orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian hidup. Kesimpulan dan pesan yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang hamba yang diuji dengan penyakit dan kehilangan harta benda serta keluarga. Kemudian pesan moral yang dapat diambil dari kisah tersebut adalah bahwa ketika dihadapkan pada tantangan, apapun bentuknya, seseorang harus ikhlas menerima karena Nabi Ayub tidak mengeluh dengan tantangan yang harus dihadapinya. Sehingga seseorang harus hidup dengan baik kepada Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyingkirkan masalah dengan cara diridhoi Allah. Karena Nabi Ayub alaihissalam tetap berzikir dan beribadah kepada Allah dengan cobaan yang ia alami. Dan harus meyakini bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, permanen di dunia ini seperti penderitaan. Nabi Ayub digantikan pada tahun dengan penuh kegembiraan. Allah Maha Kuasa, Allah segala sesuatu, termasuk menyembuhkan penyakit, memberikan kekayaan, memberikan rezeki dari jalan yang tidak terbayangkan pikiran manusia. Kesabaran selalu membuahkan kebaikan yang tak terkira, baik di dunia maupun di akhirat. Selalu ada kemudahan bagi hamba Allah yang bertakwa dan bersabar. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.